Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 230161588. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian atau administrasi peserta didik dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personal atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada pengertian konsep administrasi peserta didik. Ada beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama ada menurut Sudjipto dan kawan-kawan pada tahun 1991 atau 1992 pada halaman 113. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah sampai dengan murid menamatkan pendidikan tersebut. Menurut Asnawir 2005, halaman 167. Administrasi kesiswaan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Materi selanjutnya itu proses administrasi peserta didik. Adapun prosesnya administrasi peserta didik itu yang pertama ada perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan dan penerimaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Pertama itu ada penetapan daya tampung sekolah, dapat dilakukan dengan formulanya. Penetapan syarat calon dengan syarat yang sudah ditetapkan biasanya oleh Depdikbud dan dijadikan pedoman oleh sekolah-sekolah. Selanjutnya ada penetapan panitia siswa baru. Sedangkan dalam penerimaan siswa baru, ada pun kegiatan yang dilakukannya. Yang pertama ada mengadakan publikasi, yang kedua mempersiapkan formulir pendaftaran, yang ketiga menerima atau melayani pendaftaran, yang keempat melaksanakan penyaringan, yang kelima ada penerimaan calon yang diterima. Yang terakhir itu membuat laporan pertanggungjawaban. Yang kedua orientasi siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama itu memperkenalkan fasilitas sekolah, memperkenalkan civitas akademika, memperkenalkan program sekolah. Selanjutnya yang ketiga itu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Itu yang penting dalam kegiatan ini ada bagaimana tegak disiplin yang baik di sekolah, siswa yang penuh akan tata tertib di sekolah. Yang keempat pembinaan siswa. Itu dapat dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan. Menurut Mulyasah 2006, halaman 90-99, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada kegiatan awal tahun pelajaran. Itu kegiatan yang dilakukan penetapan daya tampung
penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas peserta didik baru. Terus ada kegiatan selama tahun pelajaran. Itulah kegiatan dilakukan oleh orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin atau tata tertib sekolah. Yang terakhir itu ada tahun ajar, yaitu kegiatan administrasi yang dilakukan oleh administrator adalah menyangkut tentang pelaksanaan ujian dan kenaikan kelas. Selanjutnya itu ada instrumen administrasi peserta didik. Ada catatan tentang data siswa yang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada catatan data siswa untuk sekolah, yaitu meliputi buku induk, buku kleber, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan dari sebuah peraturan. Yang kedua itu adalah catatan siswa untuk masing-masing kelas. Itu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku prestasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, dan buku catatan prestasi murid yang terdiri dari buku nilai, buku langgar, dan buku rapor atau buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancarkan jalannya administrasi kesiswaan perlu ditunjang oleh berbagai instrumen. Ada beberapa instrumen di sini, yaitu pertama buku induk, yang kedua buku kleber, yang ketiga ada buku daftar keadaan siswa, yang keempat ada buku hadir siswa, yang kelima ada file penyimpanan berkas siswa. Selanjutnya materi peranan guru dalam administrasi pendidikan. Administrasi merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, selama dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai siswa tersebut tamat sekolah. Melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Ada beberapa peran guru di sini. Yang pertama ada guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat dilaksanakan tugas-tugas teknis melalui dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksana tugas. Yang kedua itu ada perencanaan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru satu kelas. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini tuh sangat penting karena keliruan dalam orientasi dapat. Yang ketiga itu untuk mengatur pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat itu ada guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang terakhir itu guru harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Jadi dari materi yang saya jelaskan atau saya terangkan, disimpulkan bahwa administrasi peserta didik itu adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa, mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik serta peserta didik menamatkan pendidikannya, guna untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien.
Tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum ada untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.